Nabi berdoa sehabis-habisnya ngangkat tangan begini. Kalau bahasa kitanya, ya Allah ini kalau seandainya kalah nih kaum muslimin, habis cerita. Tidak ada lagi cerita setelah ini. Islam gak ada setelah ini. Doa Nabi, jangan sampai kalah. Sayyidina Abu Bakar itu bilang, ya Rasul, cukuplah engkau berdoa. Doamu pasti didengar oleh Allah Ta'ala. Tapi Nabi nggak berhenti. Nggak mau berhenti. Sampai Nabi melihat malaikat-malaikat dari langit turun. Ketika Nabi melihat malaikat turun untuk membantu kaum muslimin, baru Nabi senang. Dah, kabul doa. Pada saat itu orang kafir Quraisy mati terkapar. Kenapa? Dipukul sama malaikat. Dipukul sama malaikat. Matian banyak. Itu waktu perang Badar. Nah, oleh karenanya berdoa itu kalau memang dahsyat, kita perlu banget, maka kita boleh mengangkat tangan seperti ini. Ya, kalau laki-laki sampai ngangkat sampai kelihatan ketiak, boleh begitu. Tapi kalau doanya yang standar, yang biasa-biasa, doa selamat kan ya, doa sehat alafiat ya, maka caranya boleh dengan menyatukan kedua telapak tangan, boleh juga begini. Tetapi pandangan ke bawah, ke tanah. Kalau dia nyatu begini ke sini, ke telapak tangan ngelihatnya. Kenapa ya begitu? Menundukkan kita ini hamba, seorang hamba yang perlu banget sama Allah Ta'ala. Coba lihat kalau orang minta-minta di pinggir jalan. Pernah gak dia minta? Pak, minta Pak. Minta. Nggak mungkin begitu. Pas dia, Pak, belum makan Pak. 3 hari gak makan nasi Pak. Cuma makan ketupat aja Pak. Ya enggak? Orang minta-minta tuh pasti dia nunduk begini. Malu. Ya, malu. Jangankan minta-minta, ngutang aja malu. Coba orang datang ke rumah kita tuh minta utang. Bu, ada apa? Saya ini lagi susah Bu. Terus belum punya uang. Terus boleh nggak saya hutang 200.000 Bu? Minggu depan saya bayar. Oh iya. Kita kasih uang 200.000. Waktu ngutang, mukanya nunduk. 1 minggu kita tagih, mukanya nggak nunduk, malah begini. Baru seminggu datang terus. Ya enggak? Makanya ada yang mengatakan, apa yang paling susah di dunia ini katanya? Apa yang paling susah di muka bumi ini? Katanya kerja. Enggak, yang paling susah itu nagih hutang. Yang paling susah itu nagih hutang. Ya, ngalamin sampean. Ya, itu seperti itu ya. Nah, jadi berdoa gitu. Nah, kalau di doanya kita sederhana dengan tangan diginikan, kemudian wajah melihat telapak tangan, atau dibuka wajah kita ke bawah. Tapi kalau doanya dahsyat, kita perlu banget doa, maka kita mengangkat ke tangan kita dan sampai, kalau laki-laki nih ya, sampai kelihatan ketek, kemudian wajah melihat ke langit, itu boleh. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Sebagaimana Nabi melakukan juga seperti itu. Mudah dipaham? Tapi kalau perempuan jangan begini. Perempuan tetap aja syahdu begitu. Ya. Ya boleh aja. Kalau seandainya perlu banget. Ya perlu banget ya Allah itu kan ya. Kalau gitu kadang kita lihat ke atas ya Allah. Ya boleh. Kenapa? Karena kiblatud doa as-sama. Dalam riwayat hadis dikatakan kiblatnya doa itu adalah ke langit. Kalau kiblatus shalah Ka'bah. Kiblatus shalah Ka'bah. Tapi kalau kiblatud doa as-sama. Itu disebutkan dalam riwayat hadis seperti itu. Ya. Kemudian disunahkan lagi setelah berdoa kita mengusap wajah. Diriwayatkan dari hadis Imam Tirmidzi. Nah, sebagian orang kan gak mau ngusap wajah. Oh, bid'ah katanya. Enggak ada dalilnya. Nah, disebutkan dalam riwayat Imam Ibnu Majah. An Umara, dari Sayyidina Umar, beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza madda yadayhi fi du'a lam yaruddahuma hatta yamsaha bihima wajahahu.
kata Sayyidina Umar, Nabi itu kalau memanjangkan tangannya, nah memanjangkan begini, maksudnya mengangkat tangan ya. Ketika berdoa, maka Nabi tidak menurunkan tangannya kecuali mengusap wajahnya dahulu. Jadi selesai berdoa, walhamdulillahi rabbil alamin. Nah itu mengusap wajah. Jadi bukan sesuatu yang dilarang. Sunnah, jangan. Udah bilang tak begitu, lempar begitu. Kan begitu ya. Amin. Amin. Alhamdulillah rabbil alamin. Emang berkipas atau apa ya? Gini loh, nah usap wajah. Itu dalilnya ada lewat Imam Tirmidzi. Nah itu cara doa yang baik. Nah jadi kalau berdoa kita ulangin ya, di luar sholat kata ulama itu wajahnya ke tempat sujud, tangannya boleh seperti ini, boleh dibuka. Tapi kalau doanya dahsyat, kita perlu banget dengan Allah Ta'ala, boleh mengangkat tangan bagi laki-laki ya, sampai kelihatan ketiak dan menatap ke langit, boleh. Kenapa? Kiblatul doa as-sama, karena kiblatnya doa itu adalah ke arah langit. Nah tapi kalau dalam sholat nih ya, itu nggak boleh mengangkat mata ke langit. Nggak boleh. Doa apa ya? Umpama doa kunut. Nah kalau doa kunut tetap saja kita begini nah. Pandangan kita boleh ke telapak tangan atau ke tempat sujud. Tidak boleh ke doa kunut nih. Kan kalau sholat tarawih di Mekah itu kan doa kunut tuh terakhir. Allah. Nah saya kalau bulan puasa itu di Mekah itu, kalau dulu ya tarawihnya 20 rakaat. Sekarang nggak 20 rakaat lagi tarawihnya. Tarawihnya cuma 10 rakaat. Witirnya 3, jadi totalnya 13 rakaat. Nah, tapi kalau malam 10 terakhir, tarawihnya 10 rakaat, witirnya 11 rakaat. Itu 10 malam terakhir. Jadi begini saja. Nggak boleh keangkat ke langit. Nah, kecuali di depan Ka'bah. Kalau depan Ka'bah, ini ada ulama yang membolehkan. Kalau kita sholat di depan Ka'bah, ada ulama yang mengatakan, kalau sholat di depan Ka'bah, khusus depan Ka'bah, maka pandangan mata kita ke Ka'bah. Ini pendapatnya Imam Romli. Pendapatnya Imam Romli atau Imam Ibnu Hajar. Pandangan ke Ka'bah. Tapi kalau bukan di depan Ka'bah, maka pandangan kita ke tempat sujud. Mudah dipaham kira-kira? Baik. Kemudian apalagi? Berdoa itu jangan lupa membaca hamdalah dan sholawat. Di dalam pendapatnya Sayyidina Umar, ya doa itu apabila seseorang berdoa maka dia akan mengawang-awang bainas sama'i wal ard, di antara langit dan bumi. Ini doa ini akan tak mengawang-awang kecuali dibungkus dengan sholawat, hamdalah dan sholawat. Maka ketika dibungkus dengan hamdalah dan sholawat sebelum dan sesudah berdoa, maka dia ini akan menembus pintu-pintu langit. Nah, oleh karenanya kalau orang berdoa kan biasanya apa ya? Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ditutup begitu juga. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Nah, itu adab berdoa. Mudah dipaham kira-kira? Kemudian apa lagi? Yang terpenting daripada itu adalah kalau kita ingin dikabulkan doa, maka kerjakan perintah Allah, tinggalkan larangan Allah. Dan jaga makanan, minuman, pakaian, sandang, pangan, papan, jangan sampai mengambil atau memakai, apalagi memakan yang subhat, apalagi yang haram. Jangan. Itu menjadi doa susah untuk terkabul. Dalam riwayat hadis dikatakan ada seorang, kata Nabi, berdoa memanjangkan tangannya. Dia mengatakan ya Allah, ya Allah, ya Allah. Punya hajat banyak banget nih. Tapi kata Nabi, fa'aina yustajabulah. Lalu bagaimana dia mau dikabulkan doanya? Ta'amuhu haram, makanannya haram, syarabuhu haram, minumannya haram. Lalu bagaimana mau dikabulkan doanya? Ya, kenapa ya? Karena makanan minumannya itu tidak halal, haram. Nah oleh karenanya biasanya orang-orang kita nih ya, orang-orang kita itu
Kalau kita mendengar ada orang soleh, orang apa wali begitu kan ya, atau bagaimana kita anggap dia wali atau orang soleh, biasanya kita datang ke sana untuk apa? Minta didoakan. Kenapa? Karena makanan minumannya mereka halal. Kalau kita minta doakan sama mereka, maka dapat kabul. Sahabat begitu, datang kepada Nabi, minta didoakan sama Nabi. Bahkan Rasulullah, Nabi kita berpesan kepada Sayyidina Umar dengan kepada juga Sayyidina Ali, wahai Umar, wahai Ali, kalau nanti kamu ketemu dengan Uwais Al-Qarni, maka mintalah doa kepada dia agar Allah mengampuni dosa kalian. Itu Nabi berpesan kepada Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali. Kalau ketemu dengan Uwais Al-Qarni, seorang tabi'in yang masyhur, ya, mintalah didoakan supaya Allah mengampuni dosa-dosa kalian. Itu tuh. Kenapa? Karena Uwais Al-Qarni ini adalah orang yang berbakti kepada ibunya dan juga beliau menjaga makanan minumannya dari yang syubhat apalagi yang haram. Enggak pernah mengerjakan yang syubhat apalagi yang haram. Nah, bagaimana itu? Padahal Sayyidina Umar levelnya sahabat, khalifah yang kedua. Sayyidina Ali adalah sahabat, khalifah yang keempat, bahkan mantunya Nabi Muhammad. Masih ada kaitan dengan keluarga Nabi Muhammad, tapi Nabi tetap menyuruh untuk meminta doa kepada Uwais Al-Qarni. Bukan orangnya, tapi karena kehebatan hatinya yang dia punya hubungan kuat kepada Allah Ta'ala. Nah, oleh karena itu, jagalah makanan dan minuman kita semuanya, insya Allah.